Halo sahabat semua, jumpa lagi. Salam sehat. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Pagi ini sahabat, saya akan mereview satu minggu yang lalu saat saya memberikan pelatihan tentang penggunaan alat pemadam api ringan. Satu minggu yang lalu saya memberikan pembekalan juga pelatihan untuk tim keamanan gereja, yang mana sekaligus kita isi ulang untuk peralatan alat pemadam api ringan yang sudah expired. Jadi sekalian kita praktekkan, kita isi ulang. Kita ikuti video berikutnya sahabat. Ini kita memiliki dua tabung apar, yang mana ini untuk apar ini jenisnya powder ya, kita miliki jenis powder. Jadi di sini ada satu, ini yang sebelah kiri ini berat 3 kilo isi untuk tabungnya satu, jadi 4 kilo seluruhnya. Yang sebelah sini ini isinya 2 kilo, tabungnya 1 kilo, jadi total 3 kilo. Yang sini isinya 3, yang sebelah kecil ini isinya 2. Jadi ini gini sahabat ya, untuk alat pemadam api ringan ini bentuk powder ya. Nah, ini ya, kalau disemprotkan ini dia akan keluar powder seperti bedak ya. Nah, di sini ini ada pengaitnya untuk pengunci. Jadi pen pengunci ini saat gunakan ini kita cabut. Nah, begitu kita cabut ini cara megangnya gini ya, kita pegangnya seperti ini ya, pegangnya seperti ini. Harapannya nanti tapi kita menggunakan tangan kanan ya, yang tangan kirinya megang seperti ini untuk diarahkan ke target api yang mau dipadamkan. Jadi untuk tangan kanan megangnya di sini tadi, sambil untuk menekannya ini menggunakan kekuatan telapak ya. Jadi jangan jempol, kalau jempol kurang kuat, pakai telapak ya. Nah, di sini saya memberikan contoh ini karena kebetulan yang ada ini sudah sudah expired dan kita akan isi ulang. Kembali saya menjelaskan kalau tipe ini untuk seperti benda padat ya, benda padat, benda cair seperti minyak juga bisa. Tapi ada yang spesifik yang biasanya pakai corong yang besar di sini. Nah, itu CO2 jenisnya. Itu untuk kebakaran listrik. Sama, buka pen dia kalau ditekan dia akan mengeluarkan CO2, gas CO2 untuk memadamkan listrik. Berikutnya sahabat ya, kita saat memberikan pelatihan kemarin itu kita mempraktekkan bagaimana secara manual kalau nggak ada alat pemadam api ringan, kita bisa menggunakan karung atau pasir. Jadi tujuannya untuk memisahkan ya unsur dari api itu. Jadi kemarin saya menjelaskan unsur dari api itu bisa timbul tuh kan ada 3 ya. Satu, adanya
panas ya. Yang kedua ada udara. Yang ketiga ada barang yang mudah terbakar. Jadi kalau di hutan ya, ini contoh, ini bisa terjadi kebakaran hutan itu karena ada gesekan ya. Gesekan yang panas itu karena kemarau panjang, ada bahan yang mudah terbakar seperti daun, mungkin ranting atau batang pohon yang kering itu. Nah, di situ gesekan panas sudah memenuhi satu unsur ya. Terus barang yang mudah terbakar sudah dua unsur, yang ketiganya O2 atau oksigen atau udara ya. Nah, dari tiga itu bisa menimbulkan api. Makanya kalau kita memadamkan itu, kita harus memisahkan salah satu unsur itu, api itu akan padam. Jadi kalau nggak ada panas ya, hanya ada udara dan bahan mudah terbakar, juga tidak akan muncul api. Berikutnya, kalau seandainya nggak ada bahan mudah terbakar, ada panas sama oksigen aja ya, itu juga nggak akan muncul api. Jadi di sini sahabat ya, kita memperkenalkan peralatan APAR ini bagi yang memiliki APAR di rumah ya, bisa memanfaatkannya, nggak usah panik. Ini sangat membantu kalau memadamkan api di saat masih kecil, karena kalau sudah besar kita akan kerugiannya lebih besar dan kesulitannya juga lebih besar. Tapi kalau ini api masih kecil itu kita akan lebih mudah ya untuk menangani. Di sini yang menentukan ya sahabat ya, bagaimana kalau sampai terjadi kebakaran di saat masih kecil ya. Yang menentukan tuh aksi awal. Aksi awal tuh semua orang yang tahu dan yang melihat itu langsung berteriak kebakaran. Tujuannya supaya teriakannya itu didengar orang lain, dan orang yang mendengar itu akan bisa membantu, memberi bantuan ya. Jadi nggak usah takut untuk berteriak atau memberitakan kalau ada kejadian kebakaran. Ya, jadi kita kadang-kadang tuh nggak bisa untuk memadamkan api sendiri ya. Kita harus dibantu oleh orang lain. Untuk itu aksi awal tuh sangat menentukan ya. Terus bagaimana langkah untuk menangani kalau terjadi kebakaran? Pertama ya, sahabat jangan takut, jangan panik ya. Jadi begitu tahu ya, kalau yang punya peralatan ya ambil peralatan, kalau yang tidak mungkin bisa pakai karung atau apa yang bisa dimasukkan ke air untuk dibasahi. Kalau itu seperti kompor ya, langsung aja diputus ya untuk regulatornya supaya sumber bahan bakarnya nggak mengalir lagi. Tinggal kita bisa fokus ke memadamkan api. Jadi yang pertama ya, langkahnya harus memutus aliran listrik ya, karena kebakaran itu bisa cepat menjalar kalau aliran listrik ini tidak diputus. Maka itu kita harus memutus aliran listrik dulu sebelum menangani kebakarannya. Begitu aliran listrik itu sudah kita putus, tahap selanjutnya kita baru menggunakan alat pemadam api ringan untuk memadamkan ya. Jadi semua alat pemadam api ringan itu fungsinya memutus ya, memutus tiga unsur yang bisa menyebabkan timbulnya api. Kalau CO2 ya, itu dia mengeluarkan untuk meminimalkan munculnya oksigen. Akhirnya oksigen bisa tertutup oleh CO2. Begitu juga yang powder ya. Dia kalau minyak itu akan tertutup atasnya oleh powder, akhirnya api mati ya. Jadi begitu seterusnya ya, semua alat pemadam ya, kita tujuannya hanya untuk memutus ya. Tapi kalau aliran listrik ini belum diputus, ini bahaya ya. Orang juga bisa tersengat. Terus kedua, rambatan dari kebakaran itu bisa berkembang cepat ya. Akhirnya ruang-ruang yang lain itu akan juga bisa terbakar, karena kabel-kabel itu akan cepat ya, kalau sudah terjadi konsleting listrik itu akan, atau arus hubungan pendek itu
itu akan cepat keluar api merambat itu ya. Nah, di sini penting ya saya memberikan pengalaman untuk sahabat semua. Saya nggak mencoba untuk menggurui, tapi ini berbagi ilmu ya. Semoga bermanfaat. Jadi untuk sahabat semua, dari peralatan ini tujuannya hanya untuk membantu di saat terjadi kebakaran masih kecil. Kalau sudah besar kita nggak akan mampu dan kita harus menghubungi pihak pemadam kebakaran pusat atau daerah ya, untuk segera datang bantuan pertolongan. Demikian sahabat, ini penjelasan singkat saya ini. Semoga bermanfaat, salam sehat semua ya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Amin, terima kasih.